Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit hanya untuk Anda. Bersama saya Samarsha, inilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, kenaikan BBM sebesar Rp500 mendorong kenaikan tarif angkutan kota di Medan, Sumatera Utara. Tanpa izin dari pemerintah, Organda Medan telah menaikkan tarif angkut di atas 10%. Kenaikan BBM baik premium maupun solar sebesar Rp500 per liternya akhirnya membebani masyarakat luas. Kini, kenaikan BBM itu berdampak luas. Berbagai barang kebutuhan pokok mulai ikut merangkak naik seperti cabai, bawang merah, dan ikan basah. Ternyata tidak hanya itu. Minggu pagi, wartawan TVmu di Medan mengabarkan kenaikan sudah terjadi pada tarif angkutan kota. Kenaikan tarif di atas 10% dari tarif lama atau sekitar Rp600 untuk per estafetnya tentu saja sangat memberatkan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Kebijakan Organda ini tentu saja sepihak, karena pemerintah belum memberikan lampu hijau untuk kenaikan tarif angkutan ini. Dari pengamatan tim TVmu di Medan, kenaikan tarif angkutan kota untuk mahasiswa dan umum naik dari Rp4.600 menjadi Rp5.200 per estafetnya. Sedangkan untuk tarif pelajar, mengalami kenaikan dari Rp3.000 menjadi Rp3.500 per estafetnya. Pihak Organda Medan, Montgomery Munte, ketika dikonfirmasi seputar kenaikan ini oleh media, membenarkan pihaknya menginstruksikan kenaikan tarif tersebut. Kenaikan BBM yang diikuti dengan kenaikan kebutuhan pokok masyarakat dipastikan akan menambah penderitaan masyarakat miskin di Indonesia. Saiful Hadi, TVmu, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU menggelar tryout untuk siswa SMA di 18 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Berikut informasinya untuk Anda. Pelaksanaan tryout ujian nasional tahun 2015 untuk pelajar SMA sederajat di 18 kabupaten dan kota di Sumatera Utara diharapkan dengan tryout ini siswa dari berbagai sekolah di kabupaten dan kota di Sumatera Utara lebih siap. Kegiatan tryout tahun 2015 merupakan tryout yang kelima dilakukan UMSU guna membawa siswa SMA sederajat dalam menghadapi ujian nasional. Disadari secara psikis, pelajar SMA yang akan menghadapi ujian mengalami kecemasan apakah mereka mampu atau tidak. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kegiatan tryout ujian nasional adalah bentuk kepedulian perguruan tinggi Muhammadiyah itu dalam pengembangan dunia pendidikan. Pihak sekolah, baik pimpinan, guru, dan pelajar menyambut baik hadirnya tim tryout UMSU ke sekolah mereka. Seluruh biaya yang muncul dari proses tryout ujian nasional tersebut menjadi tanggungan UMSU. Rani, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pantai Cermin Kecamatan Serdang Bedagai, Sumatera Utara, merasa gembira atas tryout ujian nasional dari UMSU itu. Menurutnya, ini sebagai latihan dalam menghadapi ujian nasional sesungguhnya. Ya, sudah pernah juga kami pelajari, jadi masih bisa lah. Berarti lebih mudah ya? Kalau dibilang mudah sih enggak, cuma mengasah kemampuan. Sekaligus latihan mungkin ya? Iya, untuk menghadapi UN kami nanti. Dr. Andes M. Yazid, Kepala SMA Negeri 1 Pantai Cermin berharap kegiatan tryout ujian nasional seperti ini berlanjut dilakukan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta guna mendekatkan siswa dengan proses ujian nasional yang tinggal beberapa waktu lagi. Terima kasih buat UMSU yang sudah hadir di sekolah kami, kata Yazid. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVmu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.
Pemirsa, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan diskusi standarisasi mutu penerbitan buku dan majalah non-terbitan berkala ilmiah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Acara yang digelar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 di Gedung Pertemuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dihadiri oleh beberapa perwakilan penerbit Muhammadiyah maupun penerbit dari luar Muhammadiyah. Yang menjadi inti dari fokus group discussion ini adalah memberikan suatu standar operasional bagi para penerbit yang ada di Muhammadiyah. Dari hasil diskusi tersebut adalah menerbitkan buku panduan penerbitan bagi penerbit di Muhammadiyah serta akan dibentuk IKAPIMU atau Ikatan Penerbit Indonesia Muhammadiyah. Dito Alfian Aji UMS memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi tuan rumah dalam acara Progress Workshop on the Implementation of Child Right, Classroom and School Management yang dihadiri dari delegasi 11 negara. Berikut informasinya untuk Anda. Swedish International Development Cooperation Agency atau SIDA dan Lund University mengadakan acara Progress Workshop on the Implementation of Child Right, Classroom and School Management di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta yang merupakan bagian dari amal usaha Muhammadiyah daerah Surakarta mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah. Mengingat Muhammadiyah memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan. Dalam acara ini dihadiri delegasi dari 11 negara, di antaranya Zambia, Mesir, Tanzania, Namibia, Malawi, Ethiopia, Afrika Selatan, Cina, Kamboja, dan Vietnam. Acara ini diselenggarakan untuk mengetahui kemajuan program sekolah ramah anak di Indonesia. SMP Negeri 1 Tempuran Magelang menjadi salah satu sekolah yang pertama dikunjungi oleh Lund University dan delegasi dari beberapa negara pada 26 Maret 2015. Karena SMP Negeri 1 Tempuran merupakan salah satu batch atau contoh dalam program sekolah ramah anak. Profesor Per Wickenberg dari Lund University yang juga menjadi peserta dalam acara School Visit mengatakan bahwa tidak banyak perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan di Swedia. Ia juga menegaskan sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia maupun Swedia lebih banyak persamaan daripada perbedaan. There are similarities, of course. Yeah, we have 9 years compulsory in Sweden, 10 years now. You are more or less the same here, and you have a big enrollment. Okay. We have a big enrollment in Sweden, so there are much more similarities than differences. Okay. But it's much colder in Sweden. Okay. It's hot Yeah. in Indonesia. Yeah, I think that's because of climate. Now you have beautiful schools here. You have very good teachers and good students. What we have seen. Selain kunjungan ke SMP Negeri 1 Tempuran Magelang, para delegasi ini juga akan mengunjungi semua sekolah Muhammadiyah, baik SD, SMP, maupun SMA yang menerapkan program sekolah ramah anak di Solo. Sekolah ramah anak di sini menerapkan 3 metode, diantaranya provision atau penyediaan semua kebutuhan anak, protection atau perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan fisik, verbal maupun psikis, dan participation atau mendorong partisipasi anak untuk melakukan kegiatan positif seperti seni, organisasi, dan budaya. Singgi, Faisal, Friendly memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Di sela-sela padatnya kegiatan para delegasi di Magelang, para peserta menyempatkan mengunjungi salah satu situs warisan dunia yaitu Candi Borobudur. Para peserta Progress Workshop on the Implementation of Child Right, Classroom and School Management berkesempatan mengunjungi salah satu tempat yang pernah menjadi 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur di Magelang. Peserta nampak antusias saat menapakkan kaki di pelataran Candi Borobudur. Antusiasme mereka semakin bertambah ketika mereka mulai masuk ke bagian utama candi. Karena antusiasnya, mereka tidak menghiraukan teriknya panas matahari di kawasan Candi Borobudur siang itu. Salah satunya adalah Modestus Asipara Evaristus, peserta asal Namibia. Dia sangat kagum dengan bangunan candi serta landscape yang terlihat dari Candi Borobudur. Dia juga mengatakan bahwa dia belajar banyak dari gambar relief yang dijelaskan oleh tour guide. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Marta Amutenya, rekan Modestus.
Dia juga sangat terkesan dengan megahnya bangunan Candi Borobudur serta indahnya pemandangan yang terlihat dari puncak candi. Very amazing and very interesting. I've never seen of its kind. I've never heard of it. I know of Buddha from China films, these kung fu films, but it's very interesting considering the time it was built, and you can see its civilization from long time in this country. This is very nice. It looks good, and it's showing the history, even to the people who are not from Indonesia, and also for the upcoming generation in Indonesia. So it's a very good historical place. Karena waktu yang diberikan cukup singkat, para peserta harus mengakhiri kunjungannya di Candi Borobudur. Tim TVMU memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita dan Analisa. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan buku 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Peluncuran buku ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam rangka menyambut Muktamar ke-47, Muhammadiyah meluncurkan buku 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi umat. 100 tokoh yang diulas dalam buku ini merupakan para pendiri Muhammadiyah hingga tokoh-tokoh yang berperan aktif di Muhammadiyah dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Peluncuran buku 100 tokoh Muhammadiyah dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat, kemudian secara simbolik buku diterima atau diserahkan oleh Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Sofyan Arif kepada pimpinan redaksi Suara Aisyah, Susi Lastuti. Dadang Kahmat menjelaskan, di era modern masyarakat lebih menginginkan kecepatan yang cenderung sulit untuk berkumpul dipertemukan dalam forum dan lebih memilih belajar sendiri. Menangkap keinginan masyarakat ini, Muhammadiyah memanfaatkannya dengan meluncurkan buku 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi yang bisa dipelajari masyarakat secara mandiri. Buku ini juga rencananya akan dipublikasikan via online agar terakses dengan cepat. Zaman yang sangat sibuk, orang lebih akan susah untuk dikumpulkan di pengajian-pengajian. Mereka lebih senang menyendiri, belajar sendiri. Oleh karena itu kita sediakan buku-buku maupun konten-konten dari digital, mau di website atau di mana, untuk dibaca oleh mereka dalam waktu-waktu singkat. Dadang Kahmat juga menjelaskan dengan Muhammadiyah meluncurkan buku 100 tokoh Muhammadiyah secara cetak dan online, diharapkan bisa dibaca oleh seluruh umat di dunia yang saat ini haus akan pengetahuan Islam seperti di Eropa dan Amerika. Arina Nurrohmah, Faisal Amri memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar puncak perayaan Milad IMM yang ke-51. Beberapa tokoh bangsa yang hadir mengapresiasi prestasi yang diraih oleh IMM di bidang akademik. Puncak perayaan Milad IMM yang ke-51 diadakan di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Perayaan ini dihadiri oleh beberapa tokoh bangsa antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, dan dihadiri pula oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmat. Selain itu, juga hadir pula para alumni IMM lainnya, serta ratusan imawan dan imawati dari berbagai daerah se-DKI Raya. Beberapa tokoh bangsa yang hadir memberikan motivasi dan mengucapkan rasa bangga terhadap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang turut membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia dan berkemajuan. Selain itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga memberikan pesan mengenai tantangan pemuda di Indonesia saat ini. Dalam rangkaian acara perayaan Puncak Milad IMM yang ke-51 adalah penghargaan bagi para pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Acara ini dimeriahkan pula oleh beberapa tarian khas Betawi dan Melayu, serta paduan suara IMM. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pimpinan pusat Muhammadiyah menggelar silaturahmi tokoh bangsa yang ke-7 dengan mengusung tema problematika bangsa dan solusinya. Beberapa tokoh yang hadir antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua P3 Jan Faris, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimli As-Siddiq. Silaturahmi tokoh bangsa yang diadakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah merupakan upaya persyarikatan Muhammadiyah dalam mengawal persoalan kebangsaan. Silaturahmi yang ke-7 ini dihadiri oleh tokoh bangsa antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jan Faris, Ketua DKPP Jimli As-Siddiq, dan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin membuka secara langsung silaturahmi tokoh bangsa yang ke-7. Dalam sambutannya, Din Samsudin menjelaskan mengenai problematika bangsa yang semakin rumit. Dalam menangani permasalahan di Indonesia seperti inflasi dan kasus korupsi, dibutuhkan negarawan yang cinta harmoni dan juga kedamaian. Ketua MPR RI periode 1999-2004, Akbar Tanjung khawatir pemerintah tidak bisa mengatasinya. Sehingga diharapkan solusi yang baik dari diskusi ini. Selain itu dijelaskan pula oleh Yeni Wahid mengenai penerimaan dan peningkatan pajak yang semakin rumit. Berbeda dengan pemaparan dari Husnul Mar'iyah yang menyatakan partai politik sangat berperan penting dalam menjunjung tinggi politik di Indonesia. Din Samsudin menyimpulkan diskusi tokoh bangsa yang ke-7 sudah semestinya dilakukan perubahan agar menjadi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Tim TVMU memberitakan. Lagi-lagi, buku pendidikan kurikulum mengalami masalah. Kali ini buku Lingkungan Budaya Jakarta atau LBJ untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Bagian buku yang tidak mendidik tersebut menceritakan niat memperoleh istri kedua atau poligami dan gadis belia. Buku yang tak layak dikonsumsi anak SD itu berupa kisah juragan Boing. Buku yang mengisahkan juragan kaya raya dan pemilik sawah bernama Boing itu hendak menikahi seorang putri dari anak buahnya menjadi istri yang kedua. Kisah ini dinilai tidak pantas dalam buku siswa kelas 4 SD. Ditambah lagi, siswa ditugaskan membuat drama kisah juragan Boing ini dan dipraktekkan di depan kelasnya. Menanggapi cerita ini, pengawas pendidikan Sudin Pendidikan Dasar akan mengevaluasi kembali isi cerita dalam buku pelajaran itu. Nah inilah, ya kalau dalam masalah masuk tidak kritis karena sudah menjadi ketentuan kurikulum. Nah, nanti masyarakat akan mengkritisi, ya kan? Gitu. Jadi ini sudah kurikulum sesuai dengan kurikulum 2006 untuk lingkungan Jakarta kan gitu. Ya nanti adapun masukan-masukan ini nanti bisa intinya pada dasarnya guru menjelaskannya sudah sesuai dengan silabus kurikulum dan sesuai dengan bukunya. Rencananya Sudin Pendidikan Jakarta Timur akan menarik buku cerita yang tertera di mata pelajaran PLBJ ini. Buku yang diterbitkan oleh salah satu penerbit ternama itu sudah beredar dan diterima oleh murid kelas 4. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Museum Benteng Vredenburg. Inilah salah satu bangunan bersejarah yang sangat terkenal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Benteng Vredenburg merupakan sebuah bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang berdiri sejak tahun 1760 silam.
Benteng ini dibangun atas permintaan Belanda dengan dalih untuk menjaga keselamatan Sultan Hamengkubuwono pertama dan istananya. Sekarang, benteng yang sudah dialihfungsikan menjadi museum ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi favorit yang terletak di kawasan Malioboro, tepatnya di depan Gedung Agung, yakni satu dari 7 istana kepresidenan di Indonesia dan Istana Sultan Yogyakarta Hadiningrat. Memasuki gerbang Museum Benteng Vredenburg ini, kita langsung dapat menyaksikan kemegahan bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Menapaki gedung yang berdiri di atas tanah seluas 2,5 hektar ini, kita akan menemukan berbagai benda bersejarah dan koleksi lukisan ataupun foto yang menampilkan perjuangan rakyat dalam meraih kemerdekaan, serta diorama dari sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi di tanah Kesultanan Yogyakarta ini. Dalam diorama yang terdapat di museum ini, kita dapat menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah. Di antaranya, diorama Pangeran Diponegoro yang sedang mengatur strategi dalam perang gerilya melawan Belanda, peristiwa Kongres Budi Utomo, dan berdirinya Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Dan satu di antara peristiwa penting yang diabadikan dalam museum ini adalah momen berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bertempat di Komplek Kauman, Yogyakarta. Selain itu, salah satu diorama yang terdapat di benteng ini adalah tentang Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diadakan di dalam Joyodipuran, Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Kongres yang dihadiri sekitar 1.000 orang dari 30 organisasi wanita termasuk Aisyah ini menelurkan keputusan berdirinya Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia yang juga menjadi cikal bakal peringatan Hari Ibu yang jatuh pada tiap tanggal 22 Desember. Potret kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta juga tersaji dalam museum megah ini. Untuk itu pemirsa, untuk mengenal dan membangkitkan kembali nasionalisme terhadap bangsa ini, serta guna mengenang jasa dan perjuangan para pendiri bangsa, berkunjung ke Museum Vredenburg ini menjadi salah satu solusinya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMO. Atas nama segenap kru TVMO yang bertugas, saya Isa Morsa pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.